Salam damai sejahtera semuanya, selamat datang di acara peringatan tahunan ke-8 Deklarasi Perdamaian Dunia HWPL yang diselenggarakan oleh HWPL, Organisasi Kebudayaan Sorga, Perdamaian dan Kemerdekaan Dunia, dan yang didukung oleh IPYG, Organisasi Perdamaian Pemuda Internasional, dan IWPG, Organisasi Perdamaian Wanita Internasional. Saya Shin Soo Jung, pembawa acara hari ini, senang bertemu dengan Anda sekalian. Untuk mengakhiri perang dan mencapai perdamaian dunia, pada tanggal 25 Mei 2013, Deklarasi Perdamaian Dunia diproklamasikan di depan gerbang perdamaian di Taman Olimpiade di Seoul, Korea. Itu adalah hari bersejarah yang menyadarkan seluruh dunia bahwa setiap orang di dunia menginginkan perdamaian dan bahwa kita semua memiliki peran aktif dalam mewujudkan perdamaian. Selain itu, acara gerak Jalan Damai yang diikuti lebih dari 30.000 pemuda dari seluruh dunia telah diadakan di setiap benua dan negara dan menjadi simbol gerakan perdamaian internasional yang dipimpin oleh warga negara. Saya pikir saat inilah waktu seluruh dunia paling membutuhkan kekuatan kepemimpinan warga yang ditunjukkan dalam acara gerak Jalan Damai. Itu karena dunia sedang mengalami kesusahan besar akibat COVID-19 yang tidak dibayangkan siapapun. Pada acara hari ini, supaya mengatasi unsur-unsur kecemasan seperti kebencian, konflik, kesalahpahaman, dan terputusnya komunikasi yang dihadapi di seluruh dunia saat ini, dan untuk hidup berdampingan dan harmoni seluruh umat manusia, kita akan mewujudkan proyek perdamaian yang dipimpin warga dan akan membahas langkah-langkah kerjasama yang saling menguntungkan. Setiap tahun tanggal 25 Mei, kita bertemu di luar ruangan untuk berjalan demi perdamaian. Hari ini kita bisa bertemu secara online. Ini juga sangat bermakna. Sampai hari COVID-19 benar-benar berakhir, saya berharap Anda semua keluarga damai mematuhi peraturan karantina di negara masing-masing dengan baik untuk keselamatan satu sama lain. Kami memberitahu Anda bahwa acara hari ini dilakukan dengan sangat mematuhi peraturan karantina dan pembatasan sosial. Kemudian sekarang, mari mulai acara peringatan tahunan ke-8 Deklarasi Perdamaian Dunia. Pertama-tama, untuk merayakan hari peringatan Deklarasi Perdamaian Dunia dan pendirian HWPL, dua selebritis mengirimkan ucapan selamat. Kalau begitu, ayo kita bertemu sekarang. Di Belanda, kita sangat kagum akan bagaimana Korea Selatan telah bertahan melalui penderitaan perang dan serangan dan dengan cepat menjadi penyuara demokrasi dan ekonomi yang sukses. Kita membagikan tujuan-tujuan HWPL seperti yang telah diungkapkan dalam Deklarasi Perdamaian Dunia dan meneruskan harapan-harapan baik kita untuk mendukung prinsip-prinsip ini dengan semua orang-orang yang mencintai perdamaian di dunia. Badan yang seperti itu lebih dibutuhkan sekarang karena harapan-harapan kita yang tinggi akan perserikatan bangsa-bangsa sayangnya tidak selalu terwujudkan. Kita juga menekankan pentingnya pendidikan yang baik. Dan saya berharap bahwa semua orang-orang muda di Korea, juga negara-negara lain, akan melakukan yang terbaik untuk bepergian dan melihat apa yang sedang terjadi di negara-negara lain. Karena itu menunjukkan bahwa kepercayaan kalian yang lama kadang-kadang dapat diperbaiki sedikit. Untuk alasan itu, terlebih lagi, kita mendoakan saudara-saudara kita di Korea untuk kekuatan dan ketahanan dalam perjuangan untuk perdamaian. Salam kepada semua anggota-anggota HWPL. Saya adalah Ruben Mai Sue Mangwe di Guinea, Ekuator. Selamat untuk perayaan tahunan ke-8 dari Deklarasi Perdamaian Dunia. Saya ingin berterima kasih kepada Ketua Lee dan semua petugas-petugas HWPL yang sedang bekerja keras, sangat keras,
untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan bagi semua negara-negara di dunia. Pada tanggal 25 Mei 2013, Deklarasi Perdamaian, batu dasar dari prakarsa HWPL, dinyatakan. Itu menekankan perlunya mendirikan hukum internasional untuk perdamaian, mendukung semua masyarakat global di bidang-bidang politik, agama, pemuda, dan wanita untuk menjadi utusan-utusan perdamaian di negara-negara yang berbeda. Seluruh hidup saya selalu berpikir, belajar, dan bekerja untuk keadilan. Dan saya telah mengerti bahwa untuk mencapai keadilan, pertama-tama kita semua umat manusia, pria dan wanita, pemuda, dan semua orang, kita harus bekerja. Kita harus berkontribusi untuk perdamaian dan dialog. Semua kegiatan-kegiatan perdamaian yang sedang dilaksanakan melalui HWPL, IPYG, adalah proyek Legislate Peace. Itu adalah benih yang dapat memekarkan bunga-bunga perdamaian. Proyek Legislate Peace adalah dasar untuk mencapai deklarasi perdamaian dan penghentian perang. Ketika itu ditandatangani oleh kepala-kepala dari semua negara, kita dapat menghindari perang dan membawa perdamaian di masa depan. Itulah mengapa kita harus mendukung deklarasi perdamaian dan penghentian perang ini sepenuhnya. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada semua orang di acara ini dengan tulus. Tuhan memberkati HWPL selama-lamanya. Terima kasih banyak. Nah, terima kasih kepada mantan Menteri Hukum Republik Ekuatorial Gini, Bapak Ruben Maye Jumange, dan mantan Menteri Pertahanan Belanda, Bapak Willem Frederik van Ikeland, yang telah mengirimkan surat perayaan. Selanjutnya, laporan kemajuan kegiatan perdamaian HWPL. Seorang Managing Director dari HWPL, Kang Tae-ho, akan melaporkan kemajuan kegiatan HWPL untuk mengimplementasikan deklarasi perdamaian dunia. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah. Salam sejahtera keluarga damai. Saya Managing Director dari HWPL, Kang Tae-ho. Kepada Anda semua yang telah hadir di sini untuk menghargai dan menyadari nilai perdamaian, saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Tanggal 25 Mei adalah hari pendirian HWPL dan hari pengumuman deklarasi perdamaian dunia. Saya melaporkan kemajuan kegiatan HWPL selama 8 tahun terakhir. HWPL didirikan untuk mencapai perdamaian dunia dan pengakhiran perang yang melampaui batas negara, agama, dan ras. HWPL organisasi non-pemerintah yang terdaftar di ECOSOC PBB dan DGC PBB. Melalui kegiatan perdamaian, kami bekerja dengan 193 negara anggota PBB dan LSM untuk mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tanggal 25 Mei 2013, 8 tahun yang lalu, Ketua HWPL, Mang Hil Lee, mengumumkan deklarasi perdamaian dunia di gerbang perdamaian Seoul, Republik Korea dengan 3 poin utama. Pertama, para kepala negara di setiap negara harus menandatangani hukum internasional tentang perdamaian dunia dan pengakhiran perang. Kedua, kaum muda di seluruh dunia bergabung dengan IPYG untuk menciptakan perdamaian. Ketiga, para anggota masyarakat dunia harus menjadi duta damai. Dengan deklarasi ini, pekerjaan perdamaian dunia dan pemulihan cahaya telah dimulai.
Seperti kalimat terakhir dari deklarasi, 30.000 pemuda dari 130 negara yang berkumpul di gerbang perdamaian kembali ke negaranya. Mereka melakukan berbagai kegiatan perdamaian yang dimulai dengan gerak jalan damai, sehingga menjadi benih budaya damai dan menghasilkan buah perdamaian. Tanggal 24 Januari 2014 akibat konflik antara umat Katolik dan Muslim yang berlangsung selama lebih dari 40 tahun dan mengakibatkan sekitar 120.000 korban jiwa di Mindanao, Filipina. Ketua LI dan para duta damai dari HWPL menengahi perjanjian perdamaian sipil. Itu kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian dan penciptaan perdamaian. Untuk memperingati kesepakatan ini, dibangun Taman Perdamaian dan Monumen Perjanjian Damai Mindanao di Provinsi Maguindanao. Monumen Perdamaian HWPL dengan teks lengkap Deklarasi Perdamaian Dunia didirikan di Pangkalan MILF tanggal 24 Januari ditetapkan sebagai Hari HWPL untuk memperingati perjanjian perdamaian setiap tahun. September tahun yang sama, HWPL menyelenggarakan KTT Perdamaian Dunia di Seoul, Republik Korea, untuk membangkitkan semangat perdamaian di seluruh dunia. Yang hadir 4.000 pemimpin di semua lapisan masyarakat dari 170 negara dan 200.000 warga dengan skala terbesar oleh sebuah LSM. Dalam acara KTT tersebut, 2 perjanjian penting ditandatangani untuk pengakhiran perang dan pencapaian perdamaian. 1. Perjanjian mendukung pemberlakuan hukum internasional yang ditandatangani 29 pemimpin politik termasuk mantan kepala negara dan Perdana Menteri. Satu lain, Perjanjian Aliansi Agama-Agama Dunia yang ditandatangani 12 pemimpin agama. HWPL berupaya mewujudkan kedua kesepakatan tersebut dan menciptakan perdamaian permanen di seluruh dunia. Setahun kemudian sejak itu, HWPL meresmikan yang terdiri dari pakar hukum internasional yang terkenal, ILPC. ILPC dan Ketua LI bekerja sama untuk menyusun DPCW yang mengusulkan solusi perdamaian yang dapat dilaksanakan semua lapisan masyarakat dan mengumumkannya pada tanggal 14 Maret 2016. Sejak itu, DPCW telah mengumpulkan dukungan dari seluruh dunia dan HWPL berupaya mengajukan rancangan resolusinya ke Majelis Umum PBB. Saat ini sedang berlangsung pendidikan dan diskusi DPCW yang memperkenalkan nilai dan semangat perdamaian dalam DPCW berdasarkan buku pegangan DPCW yang diterbitkan anggota ILPC Oktober 2020. Sejumlah profesor dan mahasiswa hukum dari 12 universitas dan warga negara di India, Bangladesh, dan Tunisia berpartisipasi. Ketua LI dan para duta damai dari HWPL mengunjungi lebih dari 70 negara dengan tur total 31 kali untuk membangun jaringan perdamaian global. Melalui berbagai seminar dan pertemuan perdamaian, HWPL menunjuk 200 anggota Dewan Penasihat Perdamaian dan 610 duta umum perdamaian untuk bekerja sama dengan individu serta menandatangani MOU dan MOA untuk bekerja sama dengan negara dan pemerintah daerah. Baru-baru ini HWPL menandatangani MOU dengan ICBSS yang beranggotakan mantan kepala negara-negara Eropa Timur dan dengan Parlemen Pan-Afrika yang merupakan badan legislatif Uni Afrika yang terdiri dari 55 negara Afrika. Pada acara perdamaian di markas besar PBB, Ketua LI memperkenalkan 10 artikel dan 38 klausul DPCW kepada perwakilan tetap PBB dari 145 negara dan menerima tepuk tangan meriah. Melalui tur perdamaian dunia, HWPL membentuk jaringan perdamaian dan memastikan dukungan untuk DPCW. HWPL menjalankan proyek LP yang merupakan inisiatif global untuk legislasi hukum internasional perdamaian selama 8 tahun terakhir. 3,3
330.000 orang di seluruh dunia telah berpartisipasi dalam gerak jalan perdamaian yang menyuruhkan perdamaian dan pengakhiran perang, dan 730.000 orang di 176 negara telah menandatangani dukungan untuk TPCW. Selain itu, masyarakat sipil di berbagai negara sedang bekerja melalui berbagai kampanye untuk legislasi hukum internasional perdamaian untuk memenuhi perjanjian Aliansi Agama Dunia yang ditandatangani pada KTT Perdamaian HWPL 2014. HWPL menjalankan 254 kantor WAF di 129 negara, di mana para pemimpin agama membahas cara-cara untuk menyelesaikan konflik antar agama, salah satu penyebab utama perang, dan membangun perdamaian permanen. Bahkan di era pandemi ini, para peserta bersemangat tinggi untuk perdamaian dunia. Hanya dalam 3 bulan sejak Januari 2021, 850 sesi dialog kitab suci diadakan, meningkat 220% dari tahun sebelumnya, untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian pada masyarakat dunia dan generasi mendatang. HWPL menandatangani MOU dan MOA tentang pendidikan perdamaian dengan 214 lembaga pendidikan di 37 negara. Selain itu, HWPL mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan perdamaian serta melatih pengajar perdamaian di 25 negara. 345 sesi pendidikan perdamaian daring telah diadakan, dan 1.517 pengajar perdamaian berpartisipasi dalam pelatihan tersebut. Meskipun masa pandemi, agensi media di dunia yang bekerja dengan HWPL melaporkan aktivitas perdamaian berkelanjutan seperti promosi hak asasi manusia, upaya bantuan, dukungan kemanusiaan, kegiatan sukarelawan, dan pendidikan di berbagai belahan dunia. Jaringan media perdamaian yang terdiri dari 1.690 media dari 159 negara ini telah meliput kegiatan perdamaian HWPL sebanyak 4.329 kali sejak tahun 2020. HWPL mengadakan forum media perdamaian untuk mengemukakan peran media dalam meningkatkan perdamaian. IPYG, jaringan pemuda global dari 851 organisasi di 111 negara, menjalankan lokakarya YPW, platform diskusi global untuk kaum muda. Lebih dari 150 organisasi pemuda di 44 negara berpartisipasi di 8 negara termasuk Prancis dan Jerman. Kampanye dan pelatihan diadakan untuk mencegah penindasan dunia maya dan kekerasan di sekolah. Para pemimpin kaum muda di 38 negara di Asia, Afrika, dan Oseania untuk merencanakan dan menjalankan program pendidikan bagi kaum muda yang tidak dapat menerima pendidikan karena sekolah ditutup. Deklarasi perdamaian dunia yang telah diumumkan di hadapan 30.000 pemuda dan berdirinya HWPL pada tanggal 25 Mei 2013 dimungkinkan berkat Anda semua, keluarga damai yang telah berdedikasi dan berjasa untuk berdamai. Ini memungkinkan HWPL untuk terus bergerak maju bahkan di saat krisis global. Kita bersatu padu untuk mengakhiri perang dan mewujudkan perdamaian. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena telah menghadiri acara peringatan tahunan ke-8 Deklarasi Perdamaian Dunia yang bersejarah ini. Demikian laporan kemajuan kegiatan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Ya, terima kasih. Sejak didirikan pada tahun 2013, HWPL telah bekerja terus dengan mewujudkan metode perdamaian yang disarankan dalam Deklarasi Perdamaian Dunia. Hingga saat perang berakhir dan perdamaian dunia tercapai, HWPL akan terus maju menuju terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan. Selanjutnya, untuk memperingati tahunan ke-8 Deklarasi Perdamaian Dunia hari ini, kami mengundang para utusan perdamaian yang bekerja untuk perdamaian dengan HWPL di seluruh dunia. Mari bertemu dengan pakar berbagai bidang dari seluruh dunia, termasuk Eropa, Afrika, Asia, dan lain-lain. Saya akan melakukan wawancara dengan 4 pakar.
Pertama-tama, ini adalah ibu pendiri dan kepala Rota Kids dari Rumania, Elizabeth Agaps. Ibu Elizabeth mendirikan dan menjalankan Rota Kids, sebuah organisasi afiliasi Rotary yang mendukung anak-anak berusia 7 hingga 13 tahun sebagai warga negara perdamaian di dunia. Saya mendengar bahwa ada hasil yang bagus saat mengerjakan Youth Project program kali ini. Halo Ibu Elizabeth. Halo semuanya. Saya merasa terhormat berada di sini hari ini. Terima kasih atas undangannya. Nama saya Elizabeth Agaps. Saya adalah Kepala Rota Kids Alba Iulia dari Rumania. Ya, senang bertemu dengan Anda. Pertama-tama, tolong perkenalkan organisasi Rota Kids yang dijalankan. Rota Kids adalah klub kepemimpinan anak-anak yang berbasis pada organisasi layanan internasional bernama Rotary International. Klub ini untuk anak-anak berusia 7 hingga 13 tahun. Misi utama klub adalah untuk berkontribusi pada pengembangan keterampilan anak-anak dan melatih keterlibatan anak-anak dalam masyarakat. Kami mengadakan aktivitas di setiap 2 minggu. Waktu itu, kami mengajarkan kegiatan pengembangan diri serta bagaimana membantu sesama dan membantu di masyarakat. Prinsip penting dari Rota Kids adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk secara bebas membagikan ide-ide mereka dan menyaksikannya terjadi dengan nyata. Jadi anak-anak belajar bahwa bekerja sebagai tim dapat mencapai banyak hal untuk diri mereka sendiri maupun komunitas. Ya, terima kasih. YFW yang dijalankan oleh IPYG merupakan loka karya partisipasi di mana kaum muda mendiskusikan isu-isu sosial dan merencanakan serta melaksanakannya sebagai nilai-nilai yang baik dapat terus diimplementasikan. Saya mendengar bahwa YFW Eropa sedang merencanakan berbagai program untuk mencegah masalah kekerasan di internet dan sekolah, dan khususnya Rota Kids telah melakukan Youth Project dari IPYG. Tolong memperkenalkan secara detail proyek seperti apa itu. Youth Project adalah proyek yang berisi pemahaman dan kombinasi dengan orang lain, yaitu program pencegahan kekerasan di sekolah yang berisi berbagai metode untuk memahami sesama dan menyelesaikan konflik. Kami mensurvei persepsi anak-anak tentang kekerasan di sekolah sebelum melaksanakan program, dan berdasarkan temuan ini, kami membentuk program. Anak-anak pertama menggambar pemetaan pikiran untuk memahami diri mereka sendiri dan memperkenalkan diri kepada teman-temannya. Ada waktu untuk mengajar arti sebenarnya tentang kekerasan, seperti perbedaan antara pelecehan dan konflik. Selain itu, melalui quiz OX, anak-anak berlatih berempati dengan pendapat teman yang berpikir berbeda darinya. Nantinya melalui role play menggunakan dongeng, secara tidak langsung mereka mengalami kerusakan dan bahaya kekerasan di sekolah dan belajar bagaimana menyelesaikan konflik melalui diskusi. Ya, para ahli juga mengatakan bahwa peran guru dan orang tua penting dalam mencegah kekerasan di sekolah. Saat pertama kali mengajukan program ini, bagaimana reaksi para orang tua? Dan saya penasaran dengan reaksi sebenarnya para siswa telah melaksanakan program ini. Saya juga orang tua, dan sebagai hasil dari percakapan dengan orang tua dari anak-anak yang berpartisipasi dalam program ini, saya rasa penting bagi anak-anak kita untuk belajar mencegah kekerasan dan bagaimana menghindari situasi seperti itu. Anak-anak memahami dan mempelajari cara-cara praktis untuk mengatasi situasi kekerasan. Selain itu, mereka mengatakan bahwa mereka menyukai situasi di mana mereka harus mengucapkan pendapat mereka dan bahwa mereka benar-benar merasakan pentingnya bersikap subjektif. Mengingat fakta bahwa sekolah tidak melakukan kegiatan untuk mencegah kekerasan di sekolah di Rumania, program ini memungkinkan anak-anak untuk menemukan dan memelihara nilai-nilai dan cita-cita seperti perdamaian, pengembangan diri, dan kemampuan
kemampuan untuk hidup harmonis dengan orang lain. Bersama dengan IPYG, kami ingin menciptakan lebih banyak kegiatan tindak lanjut yang berbasis pada anak yang mengenai masalah-masalah seperti kemiskinan, diskriminasi, konflik rasial, dan kurangnya akses 네, ke pendidikan. 학부모님과 아이들 Ya, 모두 baik orang 만족스러운 tua 반응이 maupun 나왔거든요. anak-anak 이 소통의 menanggapinya 가치를 dengan 깨달은 우리 memuaskan. 아이들이 어떻게 Kami 자라게 sudah 될지 menantikan 벌써 untuk 기대가 melihat 되는데요. bagaimana 로타 anak-anak 키즈의 yang U telah 프로젝트, menyadari nilai 이제 komunikasi 일기를 akan tumbuh. 마치고 2기 Saya dengar 운영을 bahwa 준비하고 있다고 U-Project telah 들었습니다. menyelesaikan tahap 앞으로 pertama dan IPYG와 sedang 함께 bersiap 진행하고자 하는 untuk 활동이 있다면 무엇이 있을까요? mengoperasikan tahap kedua. Apa saja aktivitas yang ingin Anda lakukan bersama IPYG di masa depan? Alasan utama kami bekerja sama dengan IPYG adalah karena IPYG memiliki titik tujuan yang sama dengan yang organisasi kami dalam hal nilai-nilai bersama yang membantu orang dan menyebarkan perdamaian. Saya pikir sangat penting untuk menekan kekerasan karena kekerasan adalah perilaku seperti rintangan yang menyebabkan konsekuensi negatif. Rota Kids Alba Ulia memiliki 30 anggota, 10 orang anak mengikuti proyek pertama. Anak-anak lain yang tidak berpartisipasi dalam program juga menemukan bahwa program tersebut sangat menyenangkan dan mereka belajar banyak tentang bagaimana berperilaku dalam situasi kekerasan. Jadi mereka meminta saya untuk menjalankan program dengan orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Oleh karena itu, saya akan mempersiapkan program kedua untuk anak-anak lain yang ingin mengikutinya, dan saya ingin berpartisipasi dalam pendidikan perdamaian HWPL bersama anak-anak dari Rota Kids Club. 네, Terima kasih. 감사합니다. Kami 통화를 merasa 유선으로 terhormat bisa 남기는 일에 bersama dengan 설리자님과 Ibu 함께할 untuk 수 있어서 mewariskan 저희도 perdamaian. 정말 영광입니다. Jadi ini 그럼 pertanyaan 마지막 yang 질문 terakhir. 드리겠습니다. Apakah Ibu memiliki 청년이 pesan 겪고 yang 있는 ingin Ibu 폭력 minta atau 문제 sampaikan 관련해서 kepada generasi 기성세대에게 tua tentang 요청하거나 masalah kekerasan 전하고 yang 싶은 dialami 메시지가 anak muda? 있을까요? Pesan saya adalah menjadi teman, karena persahabatan menjamin perdamaian. Terlepas dari banyaknya perbedaan antara individu, kita semua harus hidup dalam harmoni. Untuk mengakhiri kekerasan dan konflik di masa depan, anak harus diberi nilai yang benar. Rota Kids memiliki kredo. Mulai sekarang, jadikanlah warga negara kita. Anak-anak bukanlah warga masa depan. Mari tanam nilai ini. Mari kita mulai dengan ini. 네, Ya, terima 감사합니다. kasih. Kami sangat 루마니아가 berharap 평화교육의 akan 좋은 menjadi 선례가 돼서 presiden 전 yang 세계 baik untuk 모든 pendidikan 아이가 perdamaian 평화교육을 들을 수 sehingga 있기를 anak-anak dari 간절히 seluruh 바랍니다. dunia dapat 지금까지 mengikutinya. 인터뷰해주신 Ini adalah Ibu 엘리자베타 pendiri 어각스 Rota Kids dari 루마니아 Rumania, 로터키즈 Elizabeth Agax, yang telah 설립자님이셨습니다. ikut wawancara 고맙습니다. sejauh ini. Terima kasih. Ya, kali ini, ayo 네, kita ke 이번에는 Afrika. Ini 아프리카로 adalah Bapak 가보겠습니다. Ketua Organisasi 남수단의 Immanuel 청년 Anu 기둥 사업 Tungo 단체를 yang 설립하고 mendirikan 운영 dan 중이신 menjalankan proyek 임마누엘 Pilar 아눌 Pemuda 퉁고 di Sudan 단체장님입니다. Selatan. 청년 Organisasi 기둥 사업 proyek 단체는 Pilar Pemuda 지역사회에서 bekerja untuk 농업교육, pembangunan 난민 masyarakat 캠프와 lokal 학생들을 dengan 위한 평화 교육 menyediakan 등 다양한 교육을 시행하며 지역사회 menyediakan 발전을 berbagai 위해 program 활동하고 pendidikan 있습니다. seperti pendidikan 단체장님 안녕하세요. 네, Ada banyak orang menginginkan perdamaian di dunia, 단체장님께서는 namun orang yang 2011년 menyadari 남수단의 pentingnya perdamaian 독립과 lebih dari siapapun 민족 pernah 총리부터 mengalami 시작된 konflik. 공존을 Anda mengalami 모두 kemerdekaan 직접 Sudan Selatan 겪으셨다고 2011 dan Perang Saudara 예전 2013. 당시 Bisakah 이야기 Anda 들려줄 수 menceritakan kisah 있을까요? Anda selama perang? Alright, Baik, thank you. terima kasih. As a youth in Sebagai South Sudan seorang and pemuda as di a Sudan young Selatan country, dan sebagai negara muda, many banyak young people pemuda have been going telah through melalui difficult masa-masa times, yang sulit, particularly during terutama the karena war. perang. Because Karena South di Sudan Selatan, the youth pemudanya constitute mencapai about 70%. 70%. So most Jadi of those sebagian young besar people, they were in pemuda the itu front mereka lines. berada di They've been garis used depan. by the elites Mereka telah to digunakan fight oleh for orang-orang their elit own untuk interests. bertarung bagi kepentingan So, mereka in that sendiri. case, Dalam young kasus people, itu, many banyak young people pemuda lost their kehilangan nyawa lives. mereka, And dan beberapa some of dari us kita were dikorbankan victimized, karena because of afiliasi other lain. affiliation. 네, 감사합니다. Baik, terima kasih. 내전이라는 큰 아픔을 Anda telah 겪었지만 menderita 포기하지 perang 않고 saudara, namun Anda 평화를 tidak 이루기 menyerah 위해서 atau ambruk. 앞장서주시는 Selain 단체장님의 itu, 모습이 Anda telah 많은 bekerja untuk mencapai 청년에게 perdamaian. 기반이 될 것 Itu akan 같습니다. menjadi contoh baik bagi 현대 banyak anak muda. 사회에서는 Dalam 학교에서 이루어지는 공식적인 masyarakat modern, 교육이고 pendidikan informal di 가정과 rumah, 사회, 또 perkumpulan, NGO에서의 LSM, 비공식적인 교육은 dan lain-lain sangat 매우 penting 중요한 sekali 역할을 untuk 하고 pendidikan 있는데요. formal di sekolah. 박사님께서는 남수단에서의 비공식적인 Apa pendapat 교육의 Anda 가치, tentang 또 nilai dan 필요성에 perlunya 대해서 pendidikan 어떻게 informal di Sudan 생각하시나요? Selatan? Thank Terima you. kasih. The perspective Sudut pandang of pendidikan formal formal education dan pendidikan and tidak informal formal education
mereka telah berjalan berdampingan. Namun, sebanyak pendidikan tidak formal berperan penting dalam mengangkat orang-orang muda, ada keterbatasan akses untuk pendidikan formal. Ini adalah pengalaman dari bertahun-tahun konflik yang telah mengakibatkan kerusakan fasilitas-fasilitas pendidikan dan juga kurangnya akses untuk program-program pendidikan, terutama sumber-sumber pendidikan. Orang-orang muda tidak memiliki akses untuk sumber-sumber seperti perpustakaan dan program-program mentor. Jadi ini adalah salah satu faktor utama yang terus berlanjut menimbulkan konflik di Sudan Selatan. Namun, sangat penting bahwa program-program seperti ini muncul dan kampanye-kampanye terjadi sekarang seperti dilakukan IPYG. Ini menciptakan banyak dampak. Tapi masih ada banyak yang diperlukan karena sekarang banyak sekolah-sekolah tidak dapat dijangkau, yang lainnya dirusak, mereka telah dibakar. Tidak ada akses ke fasilitas-fasilitas itu. Jadi yang ini membutuhkan cara untuk mendidik pemuda yang lebih inovatif sehingga mereka dapat menjadi lebih pandai. Baik, sangat disayangkan. IPYG menyadari kurangnya infrastruktur pendidikan di Afrika dan menerapkan YPW untuk mengatasinya di tingkat komunitas. Saya mendengar bahwa Anda secara aktif berpartisipasi dalam YPW, menekankan pentingnya YPW. Menurut Anda, apa saja kelebihan dari YPW? Terima kasih banyak. Saya bersyukur bahwa saya bagian dari jaringan IPYG. Dan dalam workshop pemberdayaan pemuda perdamaian, saya sungguh belajar banyak dari workshop sebagai peserta kali ini. Satu aspek utama yang saya tangkap dari workshop program itu adalah keterkaitan yang diciptakan IPYG untuk memastikan para pemuda berkumpul di satu tempat untuk membahas isu-isu yang sangat berhubungan sesuai dengan konteks mereka yang berbeda-beda dan negara yang berbeda-beda. Saya belajar banyak. Itu pertama kali saya berhubungan dengan orang-orang lain dari Zambia dan juga Guinea. Walaupun saya memiliki banyak teman dari Guinea, tapi itu merupakan satu hal yang terpenting karena saya dapat mengetahui tantangan-tantangan apa yang dihadapi orang-orang dari Guinea dan Zambia, dan juga membandingkan dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi dari Sudan Selatan. Jadi itu salah satu keuntungan-keuntungan terbesar yang disampaikan dari program itu kepada saya. Baik, terima kasih. Izinkan saya menanyakan pertanyaan terakhir. Anda telah bekerja dengan IPYG sejak 2018. Aktivitas apa yang ingin Anda lakukan dengan IPYG untuk perdamaian dan pendidikan di Sudan Selatan? Saya merencanakan beberapa kegiatan, tapi satu kegiatan utama yang akan saya prioritaskan adalah sebuah rencana untuk melaksanakan debat perdamaian antar sekolah di antara para murid. Ini adalah komponen yang sangat baik untuk membawa orang-orang muda bersama, mengadakan dialog yang membangun, sehingga mereka dapat menerima pendapat-pendapat mereka sendiri. Mereka dapat mendiskusikan, juga mengadakan kritik yang membangun di antara mereka sendiri, dan satu ini akan mendukung semangat hidup bersama di antara para pemuda. Hal lain adalah bahwa debat-debat itu sangat penting, karena itu membangun kapasitas para pemuda dalam kemampuan kepemimpinan. Karena ketika orang-orang mendiskusikan dan mereka mengkritik diri mereka sendiri dengan cara yang membangun, inilah cara menciptakan pemimpin-pemimpin yang akan bertanggung jawab kepada orang-orang mereka, rakyat mereka. Itulah mengapa memiliki pemimpin-pemimpin bertanggung jawab adalah faktor perdamaian yang sangat penting. Karena ketika para pemimpin bertanggung jawab kepada orang-orang mereka, ada perdamaian. Dan perdamaian itu akan berubah menjadi perkembangan.
Terima kasih. 네, 감사합니다. Pesan dia 아프리카뿐 telah 아니라 전쟁을 memberikan 경험한 hiburan 전 dan 세계 keberanian 청년들에게 besar kepada 큰 kaum 위로가 muda 되고 di seluruh 용기가 되어주는 dunia termasuk 말씀이었습니다. Afrika. 앞으로의 Kami 남수단에 menantikan 많은 tampilnya 평화의 banyak 리더가 pemimpin 등장할 perdamaian 것을 di 기대하며 Sudan Selatan 지역사회의 dan 평화와 menyemangati 용기를 organisasi 선사하는 kaum muda 청년 yang 부등사 melakukan 반대 segala 모든 kegiatan 활동 dan 저도 함께 menghadiahkan perdamaian 응원하겠습니다. dan keberanian 지금까지 untuk masyarakat 인터뷰해주신 setempat. 이마누엘 Demikian 아누 퉁고 wawancara dari Bapak 함장님이었습니다. Ketua Immanuel 고맙습니다. Anu Tunggo. Terima kasih. 네, 이번에는 Nah, sekarang IWPG와 kita 함께 menyambut 평화를 위해 Ketua 활동하고 Organisasi Hak 계시는 Asasi 여성 Manusia Wanita 인권단체 yang berkegiatan 대표님을 untuk 만나보겠습니다. perdamaian bersama 이라크 dengan 함무라비 IWPG, 인권단체를 Ibu 설립하시고 Pascal 운영을 Iswol 중이신 파스칼 Walda 이수호 yang 왈다 telah mendirikan 대표님입니다. dan masih 대표님 mengelola 안녕하세요. Organisasi Hak Asasi Manusia 네, 먼저 Hammurabi. 대표님께서 Apa kabar Bu? 2005년에 Tolong 설립하고 perkenalkan 운영하고 계신 Organisasi Hak Asasi 인권단체 Manusia 함무라비에 Hammurabi yang 대한 telah 소개 Ibu Ketua 부탁드립니다. dirikan pada tahun 2005 dan Hello masih everybody. kelola. Halo semua. HHRO is a human rights HCCRO defense adalah NGO, sebuah lembaga which pembela hak was asasi founded manusia in yang didirikan 2003 pada tahun and 2003 officially dan registered terdaftar in secara 2005. resmi pada tahun Independent 2005. non-profit Iraqi Ini adalah organization organisasi that Irak defends human rights nirlaba in general independen and yang focuses membela on the hak rights of asasi the most manusia secara vulnerable umum dan groups berfokus such as pada hak-hak religious, kelompok ethnic yang paling minorities, rentan women seperti and children, agama, etc. etnis, minoritas, Hammurabi wanita, Human dan Rights anak-anak, dan Board lain-lain. of Administration is elected Dewan every 3 Direksi years Hammurabi Human Rights in general Organization conference, HCCRO yang which dipilih setiap 3 very big tahun dijalankan democracy secara and demokratis transparency. dan transparan. Kami mendorong secara aktif Consideration of partisipasi women wanita. participation. The Tujuan goal of HCCRO adalah is to untuk promote the culture of human rights mempromosikan and to budaya hak prevent asasi manusia any dan human untuk rights mencegah violations setiap by pelanggaran hak monitoring asasi and manusia publishing dengan those memantau dan violences, mempublikasikan suggesting pelanggaran and tersebut, administrating menyarankan solutions dan in order memberikan to solusi untuk establish membangun social keadilan and sosial dan perdamaian bagi semua. justice and peace for all. Ya, ini penting karena Yes, Hammurabi adalah it's organisasi important non-pemerintah, because jadi kami memiliki suara Hammurabi is a untuk non-governmental, berbicara so we have dengan a voice to pemerintah speak to government and to others. dan lembaga lain. 이 대표님께서는 단체를 설립하셨던 Kami 후에 mendengar 이라크 sebelum Ibu 과도 Ketua 정부에서 mendirikan 이민및 organisasi itu 난민 pernah 보좌관을 menjabat sebagai 역임하셨다고 Menteri 들었습니다. Migrasi dan 어떤 Pemindahan 활동을 di 하셨는지 pemerintah 궁금한데요. sementara. Yes, Apa saja kegiatannya, unfortunately, the Ibu? most vulnerable Ya, communities sayangnya are komunitas subjected yang to paling human rentan rights menjadi violations sasaran across all pelanggaran the hak East asasi because manusia of di the seluruh Timur Tengah. discriminatory Sebagaimana Anda policies tahu, and, semua ini also terjadi repressions. karena kebijakan Why that is diskriminatif. very important to strengthen Itulah women as mengapa the most sangat peaceful penting and untuk humanizing memperkuat kekuatan factors wanita of sebagai the faktor peace perdamaian society. masyarakat yang I paling was damai appointed dan as Minister of manusiawi. Migration and Displacement by Dan saya UN diangkat in oleh PBB sebagai 2004 Menteri Migrasi dan 2005. Pemindahan pada tahun 2004 Regardless to the sampai big spirit 2005. of atomic Syria Dan violence, meskipun I mengalami achieved tantangan the besar, construction keamanan of the dan new kondisi legitimate ekonomi yang ministry, serius, which saya I have membentuk founded kementerian without yang any baru dan finance. So I menjalankan call tugas tanpa donors, dukungan countries, dana. UN organizations, foreign NGOs, etc. Dan jadi to saya grant me minta finance dukungan because dana the kepada Iraqi negara-negara temporary donor, government organisasi has PBB, no any LSM, finance luar negeri, due to the dan sebagainya destructions karena pemerintah sementara Irak tidak memiliki tanah by the sebab previous government kehancuran rezim and sebelumnya the dan war of the perang international dari coalition pasukan occupation koalisi internasional yang dipimpin oleh led by Amerika dan America and Inggris. tireless I worked Tanpa very lelah, hard saya with bekerja big sangat keras transparency dan that mengelola kementerian this sangat ministry transparan which dan served Kementerian not less Migrasi than dan Pemindahan 5 waktu itu melayani million sekitar 5 people juta from migran IDPs yang and tersebar migrants di spread in seluruh most dunia of the dan countries. orang kehilangan I kampung imposed dalam negeri. in the right Saya to vote, the right memberlakukan hak to vote, kebebasan for bersuara Iraqis kepada abroad in warga Irak di collaboration luar with negeri IOM. dengan kerjasama In addition IOM. to a Selain ministerial itu, decision saya membuat concerning keputusan the menteri untuk encouragement mendorong of warga Iraqi Irak di luar capacities negeri returnees kembali ke from all the tanah countries. air. I also Saya presented a project mempresentasikan of law proyek hukum for the agar new kementerian ministry baru as a menjadi lembaga governmental pemerintah. institution. 네, 감사합니다. Ya, terima 벌써 kasih. 20년 Saya 가까이 menghormati Ibu 난민과 yang 여성의 sudah 권리를 20 보장해 tahun 주기 위해 berkegiatan 활동하는 untuk 모습이 정말 menjamin hak 존경스럽습니다. para pengungsi dan 그렇다면 wanita. 이렇게 오랫동안 Menurut Ibu 인권을 Ketua 위해 yang sudah 애써오신 lama berjuang 대표님께서는 untuk hak asasi 평화로운 manusia, 이라크를 위해 apakah faktor 중요한 penting 요소가 dalam 있다면 membangun 무엇이라고 Irak yang 생각하시나요? damai? Yes, the need of Ya, training, sangatlah healing, dibutuhkan psychologically pelatihan and untuk job opportunities penyembuhan is secara huge.
psikologis, dan mendapat kerja, memperbaiki kesadaran tentang hak asasi manusia dan cara penyembuhan dari semua trauma yang dialami oleh wanita, anak-anak, dan kelompok minoritas ini membutuhkan perubahan pikiran. Dan seluruh rakyat Irak membutuhkan perubahan pikiran seperti ini. Budaya kekerasan sedang mendominasi, maka kami ingin benar-benar mengakhiri budaya kekerasan ini. Nah, kami mendengar Ibu Ketua sedang mengikuti pelatihan pendidik perdamaian IWPG. Pendidik perdamaian IWPG adalah seorang pengajar profesional yang membimbing kaum wanita untuk mengikutsertai pencapaian perdamaian dunia. Saya sangat menghormati Ibu Ketua yang belajar dan berupaya keras walaupun Ibu Ketua sendiri berstatus seorang ahli. Nah, menurut Ibu Ketua, apakah kelebihan pelatihan pendidik perdamaian IWPG? Ya, terlepas dari semua pengalaman akademis dan praktis, pembentukan berkelanjutan sangat diperlukan bagi semua. Jadi, kami bisa belajar cara untuk mempraktikkan pengetahuan yang lebih diperbaharui dan kehidupan damai melalui IWPG yang memiliki banyak pengalaman dan program edukasi. Saya kira ini sangat penting bagi kami, kaum wanita, karena kami dimanapun berada mengalami masalah yang hampir sama. Jadi IWPG mempedulikan secara intensif kaum wanita dan bekerja secara global tanpa membedakan ideologi, agama, etnis, dan perbedaan lain. Maka ini sangat bermakna. Kita perlu mempelajari mekanisme untuk membimbing setiap orang menjadi alat perdamaian, menguatkan dari kehidupan sehari-hari dan kadang-kadang dalam hal kehidupan yang sangat sederhana, dimulai dari kedamaian batin diri sendiri, lalu berkembang ke rumah tangga dan orang lain. Saya yakin peran wanita lebih besar daripada pria dalam membangun dunia, menjunjung tinggi manusia, dan saya pikir IWPG sedang bekerja agar kita berperan penting dalam membangun dunia manusiawi. Nah, kami menantikan jasa besar Ibu Ketua. Ini pertanyaan yang terakhir. Setelah ikut latihan pendidikan perdamaian kali ini akan dijalankan sebuah proyek bersama IWPG. Tolong perkenalkan ide proyek tersebut. Ya, tentu saja jaringan wanita Irak dan juga organisasi hak asasi manusia, Hammurabi, dan juga banyak LSM lainnya. Kami memiliki banyak proyek dan mencari solusi. Kami meningkatkan kapasitas perempuan agar mereka menyadari hak mereka dan mengembangkan keterampilan memimpin perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, rumah tangga, dan masyarakat mereka dengan menggunakan pekerjaan dan hubungan mereka sehingga menegakkan penghormatan, harkat dan martabat manusia dan melengkapi sarana untuk mengurangi segala macam kekerasan yang dilakukan terhadap mereka. Kami menyuruhkan legislasi hukum untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak. Ada banyak kendala termasuk kesulitan finansial yang menghentikan media untuk promosi tentang pentingnya undang-undang ini. Hukum tersebut akan memberikan hak kepada perempuan yang teraniaya untuk menemukan tempat perlindungan yang aman agar mereka jangan menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan atau terpapar kekerasan ekstrim di jalan. Karena seperti yang saya katakan, perempuan di Irak mudah menjadi sasaran kejahatan sehingga terbunuh. Nah, jadi ini menjadi, sebagaimana Anda tahu, itu masalah. Ya, terima kasih. Kami menghormati semua aktivitas Anda yang berencana untuk memelihara dan membesarkan para utusan perdamaian di luar pekerjaan langsung untuk perdamaian wanita di Irak. Kami menantikan aktivitas perdamaian Anda yang akan sangat mengesankan di Irak dan Asia Timur Tengah. Sejauh ini, Ibu Ketua Taskal Izo Waldah. Terima kasih. Sekarang ini wawancara yang terakhir. Tragedi baru-baru ini di Myanmar bahkan lebih memilukan bagi kita yang berkumpul
untuk perdamaian. Selain itu, lebih disesalkan lagi bahwa sebagian besar yang tewas adalah kaum muda yang berpartisipasi dalam protes anti kudeta. HWPL, IWPG, dan IPYG mengeluarkan pernyataan resmi terkait krisis hak asasi manusia di Myanmar pada bulan Maret dan April dengan mendesak masyarakat internasional untuk menyampaikan dukungan mereka agar para aktivis masyarakat sipil dan militer dapat menyelesaikan konflik melalui dialog. Orang yang diundang kali ini adalah orang yang memimpin revolusi Saffron, gerakan demokratisasi Myanmar tahun 2007 dan masih bekerja keras untuk perdamaian di Myanmar. Dari Norwegia, kami menyambut Bapak Sekretaris Jenderal Komite Delegasi Biksu Burma Asin Ketabara. Halo Bapak Asin Ketabara, karena Myanmar telah lama menderita, saya pikir keinginan untuk berdamaian sekarang lebih besar. Saya ingin tahu apa yang Bapak pikirkan tentang situasi saat ini di Myanmar. Selain itu, kegiatan seperti apa yang Bapak lakukan untuk perdamaian di Myanmar? Situasi saat ini di Myanmar sangat mungkin mengarah pada perang saudara. Bantuan keluarga, perdamaian, dan komunitas internasional di seluruh dunia sangat dibutuhkan. Saat ini, semuanya buruh di Myanmar dan militer dengan kejam membunuh siapapun, baik wanita, dewasa, anak muda, dan suku minor di jalanan. Penting untuk memberitahu orang-orang di dalam Myanmar dan di dunia tentang apa yang terjadi di Myanmar. Saya terus mengadakan pembicaraan melalui Facebook tentang situasi saat ini di Myanmar untuk berbagi pengalaman evolusi saya dengan orang-orang Myanmar. Dan saya juga menjawab pertanyaan tentang kegiatan internasional, pencarian berita dunia, dan situasi internasional terkini kepada masyarakat Myanmar. Membaca surat dari Myanmar memberi harapan dan menyemangati orang-orang. Mengumpulkan dana dan mengirimnya yang diperlukan untuk para pengunjung melalui kenalan juga. Terima kasih banyak orang yang telah membantu kali ini. Keluarga damai di seluruh dunia dan yang menginginkan perdamaian, mohon doakan Myanmar untuk mencapai perdamaian secepatnya. Tolong bantu mencegah supaya hal ini tidak terjadi lagi di dunia yang damai. Dan tolong dengarkan pengorbanan dan hati yang tulus dari orang-orang Myanmar. Kami dengan tulus meminta Anda sekalian untuk menginformasikan semua keadaan ini kepada pemerintah dan organisasi di setiap negara. Ya, saya akan berdoa dan bertindak bersama agar perdamaian bisa datang ke Myanmar secepat mungkin. Saya mendengar bahwa Bapak telah mendirikan 3 perpustakaan perdamaian HWPL di Hayphong, Myanmar sejak 2018, dan saat ini sedang mempersiapkan perpustakaan keempat. Saya ingin tahu tentang alasan pendirian perpustakaan perdamaian. Setelah menjalani revolusi Saffron, saya diasingkan ke luar negeri dan terhubung dengan HWPL. Bertemu dengan ketua HWPL, saya belajar tentang pentingnya perdamaian dan pendidikan. Secara khusus, saya sangat menyadari bahwa sulit untuk menumbuhkan rasa damai, kecuali waktu di sekolah dasar. Ada terlalu sedikit perpustakaan untuk anak-anak di Myanmar. Apalagi di kampung halaman saya, Payapon. Kerusakan akibat topan Nargis tahun 2008 itu masih belum diperbaiki. Banyak fasilitas yang belum berkembang dan belum ada perpustakaan untuk anak-anak. Saya ingin memberikan harapan kepada anak-anak kecil ini. Kedepannya di perpustakaan akan diadakan pendidikan dan kegiatan perdamaian dan kampanye perdamaian. Dan kami akan melakukan segala sesuatu yang membantu mencapai perdamaian. Ketika mulai bekerja bersama dengan HWPL pada tahun 2016, saya berkenalan dengan ketua HWPL dan saya tersentuh oleh ketulusan Bapak Ketua Lee untuk perdamaian.
Saya diangkat sebagai duta HWPL pada bulan Mei 2018 dan menjadi anggota keluarga perdamaian yang mengikuti tindakan Bapak Ketua Lee. Bulan berikutnya, saat perpustakaan didirikan di kawasan Payafon pada tanggal 2 Juni 2018, nama HWPL diberikan kepada perpustakaan tersebut dengan harapan sebagai keluarga damai, keinginan ketua HWPL dapat terpenuhi dan anak-anak akan melanjutkan kesadaran ketua HWPL mengenai perdamaian. Saat ini, kami sedang mempersiapkan untuk membuka perpustakaan perdamaian keempat dan kami berharap dapat membuka lebih banyak perpustakaan di masa depan. Pendidikan di Myanmar terlalu rendah. Oleh karena itu, minta banyak bantuan keluarga damai. Saya berharap Myanmar juga dapat memulihkan negara damai secepatnya, sehingga siswa dan warganya dapat bersama-sama menerima pendidikan perdamaian HWPL ini. Yang saya berharap hari bagi anak-anak dan remaja untuk mendapatkan kembali negara damai sesuai keinginan Bapak akan segera terjadi. Sekarang pertanyaan terakhir, apa rencana Bapak untuk perdamaian di Myanmar? Pertama-tama, perpustakaan HWPL keempat yang saat ini sedang dibangun, selesai dibangun dulu. Dan ada rencana untuk mendirikan banyak perpustakaan di masa mendatang. Dan jika keadaan memungkinkan, saya ingin mengadakan pendidikan perdamaian HWPL di perpustakaan. Saya ingin memberitahu siswa mengapa perdamaian itu sangat penting. Kegiatan perdamaian juga akan dilakukan. Saya juga ingin mengajar siswa tentang DPCW di perpustakaan ini. Sesuai dengan keinginan ketua HWPL, saya akan menjadi orang yang memperjuangkan perdamaian di Myanmar dan perdamaian di seluruh dunia. Meski perdamaian dunia masih jauh dan jalannya sulit dan rumit, saya akan bekerja sama dengan HWPL sampai akhir tanpa menyerah. Saya sangat berharap pendidikan perdamaian di Myanmar juga segera bisa diadakan, sehingga siswa-siswa bisa menyadari pentingnya perdamaian dunia. Saya sangat berterima kasih atas semuanya. Ya, terima kasih. Semua keluarga perdamaian HWPL yang berkumpul di sini akan selalu menyoraki dan mendukung perdamaian di Myanmar dan untuk mengakhiri perang di dunia. Sejauh ini Bapak Sekretaris Jenderal Asin Khatabara. Terima kasih. Waktu itu adalah saat kebutuhan untuk mewujudkan perdamaian di berbagai kaum di seluruh dunia terasa sangat besar. Sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua orang yang mengikuti wawancara. Selanjutnya akan ada laporan usaha sosial perdamaian 2021 HWPL, hukum internasional berdasarkan
koalisi yang berbasis pada warga negara, dan kami mau memperkenalkan kegiatan LP baru. Hari ini, Ketua IPYG yang diundang untuk melaporkan usaha sosial perdamaian HWPL. IPYG kelompok anak muda sekutu dari seluruh dunia yang memimpin acara Gerak Jalan Damai, melakukan gerakan perdamaian yang dinamis dan progresif sebagai salah satu dari dua sayap HWPL. Tolong sambut Bapak Manajer IPYG Jong Yong Min dengan tepuk tangan meriah. 안녕하세요. Halo, 오늘은 Legislate Peace. saya ingin memperkenalkan gelombang baru dari legislasikan perdamaian Legislate Peace, kegiatan-kegiatan LP hari ini. Legislate Peace mengacu pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga-warga negara di seluruh dunia membantu mewujudkan Declaration of Peace and Cessation of War di PCW. Sejauh ini banyak orang-orang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan LP termasuk tanda tangan mendukung di PCW, Peace Walk, kantor-kantor WARP, dan pendidikan perdamaian. Sebagai tambahan, berbagai kegiatan-kegiatan LP telah dijalankan di seluruh dunia baru-baru ini. Dan yang berikutnya adalah beberapa kegiatan utama yang telah kita lakukan selama ini. Yang pertama adalah menanamkan pohon perdamaian. Kegiatan ini yang dimulai dari saran orang VIP Ukraina yang mencintai perdamaian adalah kampanye untuk menanamkan sebuah pohon, meninggalkan pesan permohonan untuk perwujudan di PCW. Tujuan dari kampanye ini adalah berharap bahwa di PCW akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat seperti pohon-pohon yang tumbuh untuk membawa perdamaian ke dunia. Sejauh ini, telah ada kegiatan-kegiatan untuk meninggalkan warisan perdamaian bagi generasi masa depan melalui taman-taman perdamaian, monumen perdamaian, tetapi belum pernah ada kampanye seperti menanam pohon sebelumnya. Seperti pohon menanamkan akar-akarnya, bertumbuh satu tempat untuk jangka waktu lama, saya berharap di PCW akan tumbuh bersama di daerah itu dan membuat tempat itu damai. Kampanye penanaman pohon ini tidak hanya akan meningkatkan semangat perdamaian dalam DPCW, tetapi sejalur dengan salah satu dari tujuan-tujuan perkembangan PBB, perlindungan lingkungan, menunjukkan HWPL bekerja sebagai organisasi yang berhubungan dengan PBB. Dimulai dengan Ukraina, sampai sekarang, total 1.000 anggota HWPL dari 21 negara termasuk Amerika Serikat, Meksiko, Nicaragua, Filipina, Korea Selatan sedang berpartisipasi. Mari bersorak untuk pertumbuhan pohon-pohon ini dan meninggalkan warisan untuk generasi masa depan seperti pohon-pohon perdamaian. Gelombang baru yang kedua adalah proposal peraturan perdamaian di Mali, Afrika. Di Mali, proposal perdamaian, satu dari saluran yang paling langsung bagi masyarakat untuk menyampaikan suara-suara mereka kepada negara, sedang berjalan dengan aktif. Sebagai tanggapan, anggota HWPL, ahli-ahli peraturan sedang berkumpul bersama membuat peraturan Mali yang baru agar terdapat keinginan masyarakat untuk perdamaian. Sampai sekarang, masyarakat dan ahli-ahli dibagi dalam wilayah-wilayah untuk melaksanakan diskusi-diskusi dan konsultasi. Saat ini, dikatakan bahwa mereka dalam proses menerima pendapat-pendapat tentang peraturan-peraturan masyarakat dan berkonsultasi kepada ahli-ahli legislatif dan berencana untuk melalui proses ini 3 atau 4 kali lagi dan menyerahkannya kepada pemerintah untuk mengumpulkan pendapat-pendapat dari seluruh Mali. Saya akan memperkenalkan hasil interim dari kegiatan-kegiatan ini dan mohonkan ide-ide masyarakat secara langsung pada negara pada KTT Perdamaian Dunia HWPL 18 September. Yang terakhir, kegiatan yang ingin saya perkenalkan adalah kegiatan kontribusi sosial. HWPL adalah organisasi perdamaian yang berfokus pada proyek-proyek perdamaiannya sendiri. Tapi itu juga berperan sebagai tetangga yang tinggal dalam komunitas. Kita juga telah mempraktikkan berbagi ketika pertolongan diperlukan di sekitar kita. Di antaranya ada saat-saat ketika kita menjangkau untuk membantu selama era pandemi COVID-19 baru-baru ini. Yang pertama, di California, Amerika Serikat, ada pembagian bahan persediaan makanan untuk murid-murid yang kembali ke sekolah setelah COVID-19.
Sebagai tambahan, anggota-anggota HPL di daerah telah mendonasikan darah kepada rumah-rumah sakit terdekat setelah jadi kekurangan darah karena pandemi. Melalui ini, walaupun itu zat kecil, itu merupakan sumber sedikit kekuatan bagi mereka memerlukan bantuan. Terlebih lagi di Haiti, daerah Karibia, ada kejadian di mana beberapa anggota HPL telah membagikan makanan kepada komunitas sekitar. Dan demikian, HWPL sedang berusaha yang terbaik untuk mewujudkan perdamaian dunia dan menghentikan perang, dan juga membagikan jiwa pelayanan dan persatuan kepada tetangga-tetangga. Saya telah memperkenalkan pada kalian kegiatan-kegiatan LP sejauh ini. Sekali lagi, LP yang telah kalian lihat adalah kegiatan untuk mewujudkan perdamaian di komunitas dan di seluruh dunia dengan DPCW yang berdasarkan hukum perdamaian. Di antara ini, pendidikan perdamaian, seminar-seminar perdamaian, camp-camp perdamaian agama, peace walk, workshop perdamaian pemuda, forum-forum media yang seringkali diperkenalkan sedang berlangsung selama 365 hari setahun. Walaupun tidak semua masyarakat di seluruh dunia sudah berpartisipasi. Namun kita mengetahui bahwa perdamaian bukan hanyalah sesuatu yang diperlukan di beberapa negara dan daerah. Perdamaian adalah penting untuk kebahagiaan seluruh umat manusia di bumi. Dan setiap negara komunitas dapat mengadakan kampanye-kampanye proyek-proyek yang lebih beragam dari LP-LP yang telah dilakukan sejauh ini, seperti gelombang baru yang diperkenalkan hari ini. Cara-caranya bisa berbeda, tapi yang paling penting adalah ketertarikan partisipasi setiap orang. We are one sering diucapkan di acara-acara HWPL. Itu adalah kalimat yang sangat sederhana dan konsep yang universal, tapi dalam sejarah manusia, perubahan-perubahan yang tidak terbayangkan muncul ketika suara-suara orang-orang datang. Semua hal mungkin terjadi, dan dunia sekarang sedang menantikan perubahan itu. Saya akan mengambil langkah lagi untuk perdamaian lebih dahulu. Saya akan mengakhiri perkenalan hari ini dengan menyemangati setiap orang yang hadir di acara ini untuk mengambil langkah masing-masing untuk maju bagi perdamaian dunia juga. Terima kasih. 네, 감사합니다. Ya, terima kasih. Saya berharap semua kegiatan LP yang mendukung dan mempromosikan TPCW akan berakar pada semangat dan ideologi deklarasi perdamaian dunia dan membuahkan hasil yang indah seperti pohon perdamaian yang tumbuh di seluruh dunia. Berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan peringatan dari Ibu Direktur IWPG Yoon Hyun-suk. IWPG adalah sayap HWPL yang lain yang menjadi pusat gerakan perdamaian dan telah menyatukan hati 3,8 miliar wanita di seluruh dunia dan telah menjadi pusat jaringan wanita global. Saya harap semuanya menyambut dia dengan tepuk tangan meriah. Saya senang bertemu dengan Anda, keluarga damai yang cinta damai. Perkenalkan, saya Yoon Hyun-suk, Direktur IWPG. Ini telah mencapai hari peringatan tahunan ke-8 sejak mengumumkan deklarasi perdamaian dunia. Deklarasi ini mengakhiri era konflik gelap di mana kita saling menodongkan senjata tanpa mengetahui alasannya dan menjadi sinyal era perdamaian dunia. Hari ini juga merupakan tanggal pendirian HWPL. Dengan tujuan mewujudkan perdamaian dunia saja, HWPL telah menyusun dan mengimplementasikan peta jalan perdamaian yang nyata dimulai dengan deklarasi perdamaian dunia pada tanggal 25 Mei tahun 2013. Bersama dengan tim misi perdamaian, kami telah berkeliling dunia dan berlari untuk mengakhiri perang global. Saya ingin berterima kasih kepada anak-anak muda dari seluruh dunia yang telah mewujudkan perdamaian sehingga orang-orang di seluruh dunia dapat berjalan dalam damai dengan HWPL. Dan saya dengan tulus berterima kasih kepada Bapak Ketua Man Hee yang telah membangkitkan misi kita untuk perdamaian kepada semua keluarga di dunia.
Kehidupan hijau yang segar penuh di bulan Mei yang cemerlang, tetapi pertumpahan darah baru-baru ini di Myanmar terus berlanjut dengan suruhan berdarah. Meskipun ada suara penyesalan dan keprihatinan dari warga di seluruh dunia. Dan mayoritas dari ratusan kematian yang telah terjadi sejauh ini adalah pelajar, anak muda yang belum pernah mewujudkan impian hidup. Kalimat dalam hashtag yang baru-baru ini disebar melalui media sosial ini, berapa banyak lagi harus mati agar PBB mengambil tindakan, adalah teriakan yang ditinggalkan oleh seorang pemuda Myanmar yang berusia 23 tahun beberapa hari sebelum dia ditembak dan dibunuh. Sebagaimana dapat dilihat dari pesan ini, realitas hukum internasional di era ini adalah bahwa meskipun pembunuhan tanpa pandang bulu terjadi di depan mata kita, sulit untuk mengambil tindakan praktis untuk meredam konflik. Terlepas dari berbagai perjanjian internasional dan upaya orang-orang yang mendambakan perdamaian untuk perdamaian dunia selama ratusan tahun lamanya, mengapa perang dan perselisihan besar dan kecil tidak berhenti dan pengorbanan yang tidak bersalah terus berlanjut? Ini karena hukum internasional saat ini tidak secara fundamental memblokir perang dan sulit untuk memberikan sanksi secara efektif. Untuk mengatasi ini, penting untuk memberlakukan standar internasional untuk memblokir konflik sebelum terjadinya, dan untuk memberlakukan hukum yang mengikat yang kuat untuk mengakhiri perang. Selain itu, dibutuhkan entitas sukarela yang mampu terus mengawasi ini. DPCW dibangun atas dasar Deklarasi Perdamaian Dunia HWPL. 10 pasal 38 unsur Deklarasi Perdamaian Pengakhiran Peperangan Dunia diumumkan pada Maret tahun 2016, yang sepenuhnya meletakkan dasar untuk maju ke era perdamaian berkelanjutan. Ini adalah deklarasi yang dibuat oleh HWPL dengan para ahli hukum internasional yang tidak hanya melengkapi sepenuhnya permasalahan hukum internasional saat ini secara fundamental memblokir perang dan konflik dari penyebabnya, tetapi juga merupakan jawaban perdamaian yang membuka zaman baru dan jelas yang dapat menyelesaikan berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. IWPG telah berjalan sejalan dengan jiwa Deklarasi Perdamaian Dunia yang diumumkan oleh organisasi mitra kami HWPL, dan secara aktif memainkan peran satu sayap sebagai kami telah menemukan jawaban mendasar untuk mewujudkan perdamaian di dalam DPCW. Untuk mewujudkan hal ini lebih cepat, cabang dan anggota IWPG di seluruh dunia mendesak setiap negara agar DPCW harus diberlakukan sebagai hukum internasional, dan kami bekerja dalam pertukaran, kerjasama, dan solidaritas dengan lebih dari 400 kelompok sipil dan mendirikan lebih dari 100 cabang di 130 negara. Melalui konferensi perdamaian wanita dunia, pelatihan untuk guru perdamaian wanita, kampanye budaya perdamaian, dan lain-lain, kami bersatu dengan wanita dari semua lapisan masyarakat dengan hati yang damai. Pada tahun 2019, buku sebaran Peace Hand Letters yang ditulis oleh wanita dari berbagai negara dikirimkan ke Duta Besar PBB di 191 negara untuk menginformasikan isi DPCW kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri mereka dan meminta mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Sekarang, umat manusia sedang mengalami kesusahan besar karena situasi pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan saat ini adalah melanjutkan kemajuan tanpa henti dan pekerjaan perdamaian. Itulah mengapa IWPG tahun ini dibawa slogan melanjutkan perdamaian wanita, hidup berdampingan, pemulihan, dan komunikasi, berjuang untuk mempertahankan perdamaian dalam keluarga, perdamaian dalam masyarakat dan negara. Pada bulan Maret, IWPG berpartisipasi dalam platform LSM Komite Status Wanita PBB ke-65 Expo Online, berkomunikasi dengan 3.000 pemimpin wanita LSM di seluruh dunia dengan tema perdamaian, mempromosikan nilai 10 pasal 38 unsur DPCW, dan mendesak mereka untuk berpartisipasi dalam
adalah 45주년 pekerjaan mewujudkan 기념식에서는 perdamaian dunia. 45개국 Selain itu, pada 1000명의 upacara 각국 ulang tahun 여성들이 kedua Hari 시국을 Perdamaian Wanita 초월해 Dunia tanggal 온라인으로 한 26 자리에 April 모여 yang diselenggarakan oleh DPCW 10조 IWPG, 38항의 lebih dari 필요성을 1.000 다시 한번 wanita dari 느끼고 45 세계 negara 평화 berkumpul 실현을 secara 다짐하는 online 시간을 가졌습니다. melampaui ruang dan waktu. Sekali lagi merasakan IWPG는 kebutuhan akan HWPL이 10 pasal 선포한 38 지속 unsur 가능한 DPCW 평화 dan 실현을 meluangkan 위한 waktu untuk 중단 없는 berjanji untuk 전진에 끝까지 mewujudkannya. 동참하여 IWPG akan berusaha 평화를 untuk 위협하는 menyelesaikan 요소들을 elemen-elemen yang 해소하고 mengancam perdamaian 분쟁을 dan secara 근본적으로 fundamental 해결하기 위해 menyelesaikan 노력할 것입니다. perselisihan dengan 또한 berpartisipasi 지구촌의 dalam kemajuan 공존과 tanpa henti 화합을 menuju 위해 상호 협력을 realisasi 활발하게 perdamaian 모색하고 berkelanjutan yang diumumkan oleh DPCW HWPL. 10조 Selain itu, 38항이 kami akan secara 구속력을 aktif 가질 수 mengupayakan 있는 gotong royong 국제법으로 제정될 수 untuk 있도록 hidup 지속적으로 berdampingan dan 촉구할 harmonis di 것입니다. seluruh dunia dan terus mendesak agar 10 38억 pasal 여성을 품고 있는 38 unsur DPCW IWPG는 dapat 어머니의 disahkan 마음으로 sebagai hukum 평화를 internasional 간절히 yang 원하고 mengikat yang 있습니다. kuat. Dengan 3,8 우리의 miliar 소중한 wanita, 미래인 IWPG sangat 청년과 menginginkan 자녀들을 perdamaian dengan 애타게 hati ibu. 사랑합니다. Kami sangat mencintai kaum 전 세계 muda dan 청년 anak-anak 여러분, kami, masa depan 평화를 kami yang 열망하고 계십니까? berharga. 그 Kaum 뜨거운 muda dari 열정으로 seluruh dunia, apakah 우리가 Anda 마음과 힘을 mendambakan 모아서 perdamaian? 거대한 평화 Dengan semangat 문화의 itu, mari 바람을 kita 일으킵시다. bergabung dengan hati dan kekuatan 세계 kita 평화 untuk 실현은 menciptakan 어느 angin 개인 budaya 한 사람이 perdamaian 이룰 yang 수 hebat. 있는 일이 아닌 Mewujudkan 우리 perdamaian dunia 모두의 bukanlah 과업입니다. sesuatu yang bisa dicapai 이 oleh 시대에 seorang. 우리가 Itu adalah 이루어야 tugas 할 kita semua. 사명이며 Itu adalah misi 가장 kita di 가치 있는 era 일로 ini. Dan 후대에 saya 영원한 yakin 유산이 itu 될 akan 것이라 menjadi 확신합니다. warisan kekal di masa depan We dengan are pekerjaan one. yang paling berharga. We are 감사합니다. one. Terima kasih. 네, 감사합니다. terima kasih. 우리는 하나라는 Dengan 평화의 semangat 중심으로 perdamaian, kita adalah 모성과 satu. 희생과 IWPG 인내로 melanjutkan 평화 aktivitas 활동을 perdamaiannya 지속하고 dengan 있는 keibuan, IWPG입니다. pengorbanan, dan 기념사를 pelayanan. 해주신 Sekali lagi IWPG terima kasih 윤현숙 kepada Ibu 대표님께 Direktur 다시 한번 IWPG Yoon 감사드립니다. Hyun-suk yang telah memberikan sambutan 다음 peringatan. 순서는 HWPL Langkah 이만희 selanjutnya 대표님의 adalah sambutan 기념사입니다. peringatan dari Bapak 이만희 Ketua 대표님은 HWPL Man Hee-lee. HWPL을 Bapak Man Hee-lee 창립하시고 mendirikan 세계 HWPL 평화 dan 선언문을 mengumumkan deklarasi perdamaian 전 dunia untuk 세계에 membangkitkan 평화의 nilai 가치를 perdamaian bagi 일깨워 dunia. 주셨습니다. Bapak Ketua 현재 HWPL 가장 Man Hee-lee 실질적인 yang saat 평화 ini menulis 운동으로 sejarah 인류의 umat manusia 역사를 dari perang hingga 전쟁에서 perdamaian 평화로 sebagai 새롭게 gerakan 써내리고 perdamaian 계시는 paling praktis HWPL akan 이만희 memberikan 대표님을 모시고 sambutan 기념사를 peringatan. 드리겠습니다. Mohon 여러분, sambut 힘찬 beliau dengan 박수로 tepuk tangan 맞아주시기 yang 바랍니다. meriah. 세계 평화 HWPL 가족 여러분들, Salam damai 안녕하십니까? sejahtera para anggota keluarga HWPL Perdamaian Dunia. 오늘은 Hari ini HWPL 세계 평화 saya 선언문 ingin mengadakan acara peringatan tahunan ke-8 기들 여러분들께 Deklarasi Perdamaian Dunia HWPL 드리고자 합니다. bersama saudara semua. Saudara-saudara, 때는 아주 kita di masa kini telah menghadapi masa yang sangat menyulitkan. 묻고 싶은 것은 다 Apa yang 건강하십니까? ingin saya menanyai saudara adalah apakah sehat semua? 네, Itulah pertanyaan saya. 격석을 부리지만은 Nah, 우리는 corona makin parah. 옛날 Namun, 한국 서울에서 dulu kita pernah menyelenggarakan acara KTT Perdamaian HWPL di Seoul, Korea bersama Tuhan Yang Maha Esa. 하나님과 Pada waktu itu, 세계 만민 kita 앞에서 약속한 telah 것이 berkomitmen 있습니다. di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan 기억하십니까? seluruh bangsa di dunia. Masih ingatkah, saudara? 우리는 우리나라 Selain itu, kita telah menyuruhkan deklarasi perdamaian ke seluruh dunia di depan 외쳤던 것입니다. gerbang perdamaian Republik Korea. 오늘 Maka sekarang 4주년 기념식을 하는 것입니다. kita menggelar peringatan tahunan ke-8. 우리가 목적이 사우드라. 무엇이겠습니까? Apakah tujuan kita 지구촌 전쟁 종시 평화를 이루어 mengakhiri perang di dunia dan mencapai perdamaian sehingga meninggalkannya sebagai warisan bagi generasi mendatang? Kita berjanji di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh bangsa di dunia. Sekarang sudah menyambut tahunan ke-8. Ada banyak upaya sejauh ini. Saya sangat menghargai jerih payah saudara semua.
Pekerjaan kita sebenarnya bukan urusan pribadi seseorang. Kita telah bertugas untuk berkeuntungan publik seluruh bangsa dan negara di dunia. Saya yakin langit, bumi, dan seluruh bangsa di dunia sudah menyaksikan dan mendengarkannya. Itulah pekerjaan yang telah kita lakukan. Saudara-saudara, di sini penuh foto-foto yang menunjukkan bahwa saya sudah mengunjungi setiap negara untuk berdiskusi dan bekerja bersama demi perdamaian. Betapa banyaknya foto-foto itu. Potret tersebut membuktikan segala pekerjaan kita selama ini. Itu foto-foto kalian. Nah, pekerjaan apakah yang telah kita lakukan sejauh ini? Pekerjaan kita adalah untuk membangun dunia perdamaian tanpa perang dan membedakan batas negara, ras, dan agama. Meskipun kita mewariskan segala sesuatu kepada generasi mendatang, jika masalah perang tidak diselesaikan dan perdamaian tidak ada, warisan apapun tidak bisa menggembirakan. Keperluan baik kita maupun keturunan kita adalah dunia damai tanpa perang. Di manakah yang lebih besar daripada ini? Siapakah yang harus melaksanakan ini? Kita yang harus laksanakan hari ini, harus tuntaskan. Oleh karena kita semua sudah bersatu padu. Bila kita bertemu dari awal hingga akhir, kita mengucapkan apa? We are one. Kita selalu mengucapkannya. Kita adalah satu. Kita menyuruhkan bahwa kita bersatu padu di dalam HWPL. Selain itu, kita kan sudah lama bekerja sampai sekarang dengan satu hati, satu pikiran tanpa perubahan. Tujuan kita tidak akan berubah selama langit dan bumi masih berada. Dunia perdamaian tidak akan berubah. Budaya surgawi, perdamaian dunia, pemulihan cahaya HWPL ini tidak akan berubah. Saudara sekalian, pada saat ini pun saya masih ingat Bapak saudara semua. Saya masih ingat komitmen dengan banyak orang di seluruh pelosok dunia. Saudara, kita harus mencapai tujuan, bukan? Harus mencapai tujuan, saudara. Untuk hal itu, apakah komitmen yang telah kita jalin? Barang siapapun, kita sebagai keluarga global, sudah tahu kan satu tujuan HWPL? Apa itu? Kita semua menjadi duta damai. Dengan demikian, bukankah terwujud pengakhiran perang dan pembangunan perdamaian? Oleh sebab itu, kita semua menjadi duta damai. Para duta damai ini menjadi satu. Kita telah menjalin komitmen We are one. Harus menjadi begitu, bukan? Harus menjadi demikian, saudara. Satu lagi yang tak terlupakan bagi kita. Apa itu? Yang telah kita berjanji di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh bangsa di dunia. Bagaimana kita melupakannya? Kita sama sekali tidak boleh melupakan satu hal tersebut. Kita harus mengawasi dan menjaganya. Jadi, kita telah mengangkat para cendekiawan, antara lain mantan presiden dan presiden saat ini, ketua mahkamah, ketua parlemen, dan rektor universitas sebagai anggota Dewan Penasihat HWPL. Ditambah lagi apa yang telah kita lakukan kepada sejumlah agamawan, rektor sekolah perguruan tinggi, ketua LSM, insan media, dan banyak orang. Apa yang telah kita lakukan? Saya sudah mengangkat mereka sebagai duta umum dengan satu hati dan satu pikiran.
Kenapa? 그랬던 것입니다. Tujuannya adalah untuk 그것이 membangun dunia damai, 왕성의 bukan? 그날까지는 Maka 변함이 없을 것입니다. dilakukan 누구나 demikian. 말입니다. Sampai hari penyelesaian tugas tidak akan berubah. Siapapun akan begitu. 믿습니다. Tidak akan berubah. 우리는 10조 Saya percaya tujuan 30 kita pasti akan tercapai 잘 demikian. 알고 Kita 있을 것입니다. sudah mengetahui DPCW 국제법 dengan 10 말입니다. artikel dan 38 klausul. 이것을 Ini adalah untuk 아직까지 legislasi 사람도 hukum 마다하는 internasional. 사람이 없었습니다. Tidak ada seorang pun 반대하는 사람도 yang 없었습니다. tidak mau DPCW 누구나가 이렇게 해야 tersebut. 된다고 모두들 말했습니다. Dan juga tidak ada membantahnya. Mereka semua setuju dengan pelaksanaan DPCW. Maka harus direalisasikan demikian. Sekarang kita tidak mudah mengunjungi gara-gara pandemi corona di seluruh dunia. Akan tetapi tujuan kita ke depan tidak pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Pasti akan tercapai. Akan terwujud lagi, bukan? Hati kita satu. Jika pengharapan kita bersatu, pasti akan direalisasikan. Tidak ada yang menolaknya. Semuanya menambahkannya. Maka pasti akan terwujud. Kita percaya demikian. Para anggota keluarga Haupel, anggota keluarga damai, kita harus mencapai pengharapan kita. Maka janganlah sampai hati kita berubah. Marilah kita menjadi satu untuk mendorong sampai tujuan. Pasti akan terwujud. Ketika kita melihat dunia, juga memandang bintang-bintang di angkasa yang tak terhitung, tidak ada planet seperti bumi yang terdapat makhluk-makhluk hidup ini. Apakah sebenarnya surga? Di manakah tempat yang lebih baik daripada ini? Bumi ini tidak boleh hancur gara-gara kesalahan manusia. Harus mengasah, merawat, dan menjadikan bumi ini lebih indah, bukan? Nah, sekarang kita harus mengakhiri perang dengan senjata pemusnah massal. Buat apa kita berperang begitu? Saudara, jika perang terjadi, kaum apakah yang paling banyak ditewaskan? Itu kaum muda, bahkan tentara pelajar, siswa-siswa. Mengapa harus ikut perang seperti ini? Pada hari ini ada Haupel yang bersemboyan, pencapaian perdamaian dan pengakhiran perang. Jadi para anggota keluarga Haupel, marilah kita bekerja sekuat tenaga untuk mencapai tujuan kita. Mungkin ada yang kurang yakin bahwa tujuan ini tercapai atau tidak. Saudara, tahukah tentang kasus Mindanao, Filipina? Dua organisasi terbesar di dunia berperang selama 40 tahun. Organisasi keagamaan. 40 tahun bersengketa. Berapa banyakkah yang tewas? Sekitar 120.000 orang telah tewas. 12 juta jiwa penduduk tidak sanggup menyelesaikan sengketa tersebut. Militer negara tersebut tidak dapat menyelesaikannya. Hukum negara mereka pun tidak bisa memecahkan masalahnya, bukan? Nah, apakah mereka memang harus berperang begitu? Kenapa harus tewas? Saya ini sudah memasuki medan perang mereka. Mereka pun sesama manusia. Karena manusia mereka pun tahu rasa sakit serta suka dan duka. Maka dari itu saya mendorong mereka untuk berkomitmen menghentikan perang dan membangun perdamaian. Setelah itu meleburkan senjata dan membuat sabit. Saya masih menyimpannya. Di masa kini juga sudah mengakhiri konflik sehingga menjadi dunia damai. Kasus Mindanao adalah yang terwujud dalam kata perdamaian. Pertikaian itu berubah menjadi perdamaian. Jika dilaksanakan seperti ini pasti bisa. Tidak ada yang mustahil. Jadi, ayo kita menjadi satu dalam melakukan pekerjaan yang baik ini agar membangun dunia damai tanpa perang sehingga mewariskannya buat generasi mendatang sampai akhir. Harus demikian, saudara. Saya ini selalu melaksanakan apa yang telah saya rencanakan. Tidak akan pernah berubah. Saya percaya saudara sekalian juga implementasikan begitu.
Kita memang harus lakukan demikian, ya kan? Kita tidak boleh menghancurkan bumi yang indah ini. Marilah kita membangun dunia yang lebih baik dan lebih indah lagi tanpa perang. Nah, saudara, sudah tahu kan apa yang telah saya kerjakan hingga sekarang? Dan saya tambah satu atau dua lagi. Saudara, sudah tahu benua Afrika itu terdiri dari 55 negara, bukan? Saya kira para anggota kita di Afrika juga sedang menyimak apa yang saya katakan. Sejumlah 55 ketua parlemen di sana sudah bersatu dengan HWP. Apa alasannya? Mereka mendukung DPCW. Kini mereka bersolidaritas dengan komitmen untuk mencapai perdamaian tanpa perang. Mereka sudah berjanji demikian. Akhirnya kita menjalin MOU. Mereka di Afrika Selatan dalam waktu pendek sudah bersatu padu dengan HWPL. Di sana ada sebuah ruang rapat aliansi untuk para ketua parlemen. Di ruang tersebut mereka semua sudah menjalin komitmen. Dan ada satu cerita lagi, di Samudra Pasifik kan ada banyak negara kepulauan. Banyak pemimpin organisasi berkumpul di Australia untuk mengumpulkan hati mereka dan menjalin MOU. Sejumlah organisasi kerjakan seperti ini. Apakah tujuan terakhir kita? Tujuannya adalah untuk mengajukan DPCW dengan 10 artikel dan 38 klausul ke Majelis Umum PBB. Tentu saja di sana akan diadakan pemberian dan pemungutan suara. Jika 2 dari 3 menyetujui ini akan lolos. Sejak hari itu, negara manapun tidak berniat untuk berperang, bukan? Yang penting adalah bukan perkataan melainkan pelaksanaan. Harus direalisasikan. Seluruh bangsa di dunia pasti menginginkannya. Maka saya percaya pekerjaan ini akan terwujud. Oleh sebab itu kita semua harus saling berbagi info. Jika ada pendapat yang baik, tolong kirimkan. Jika kirim, kami siap membagikannya kepada para anggota keluarga HWPL. Dengan demikian kita harus memiliki hati yang tak berubah dan mencapai tujuannya. Nah, sekarang jika corona sudah mereda, saya akan mengunjungi saudara sekalian karena kita adalah satu keluarga, bukan? Saya akan bertemu dengan kalian karena kita satu keluarga damai HWPL. Saya ingin mendengarkan suara kalian secara tatap muka. Jadi saya akan lari dan lari sampai pencapaian tujuan. Mari kita lari bersama. Hasil kerja yang baik ini akan tercatat dalam sejarah. Generasi penerus akan melihatnya. Mari lari bersama. Mari kita wujudkan. Saya percaya, sungguh percaya demikian. Oleh sebab itu, saya tidak melupakannya. Saya siang dan malam merindukan saudara semua. Di samping itu saya memikirkan komitmen kalian. Kita sudah menjadi satu dengan berbagi hati dan pikiran. Kita harus ingat satu hal ini, saudara semua, harus sungguh sehat dan kuat secara jasmani dan rohani, baik pikiran dan maupun hati harus sehat semua. Kenapa? Karena untuk mewujudkan pengakhiran perang dan pencapaian perdamaian dari HWPL, itu sebabnya. Marilah bekerja untuk mencapai tujuan dengan kondisi sehat. Terima kasih banyak, saudara. Hari ini juga kita menyuruhkan semboyan secara bersama. Kalau saya ingin lebih dahulu, suruhkan kalian juga ikut bersama. Sudah mengerti kan? Apa itu? Nah, ini dia. We are one.
네, 감사합니다. Terima kasih sejumlah tokoh di bidang politik, agama, berbagai lapisan masyarakat bersatu dengan HWPN untuk perdamaian. Para warga masyarakat dunia menjadi duta damai dan menyerukan Uyawan di setiap negara. Ketua HWPN Bapak Man Hil Lee memproklamasikan permulaan segala kegiatannya. Sekali lagi tolong berikan tepuk tangan yang hangat untuk beliau. 네, Terima 감사합니다. kasih. Kali ini tersedia video spesial tentang semangat tinggi dan keputusan dari para anggota IPYG untuk perdamaian. Selamat menyaksikan. 25 Mei 2013 permulaan perdamaian. 세계표와 강복은 시작되었다. 감사합니다. Di hari kita berkumpul untuk perdamaian, kita bersatu di bawah IPYG. Kita ingat akan hari itu, ketika kita berjanji untuk perdamaian bersama sorga dan bumi sebagai saksi-saksi. Janji yang kita buat untuk perdamaian di hadapan sorga dan bumi. Ketika suara drum perdamaian disebarkan dari tempat di mana janji itu dibuat, kita menunjukkan pada dunia semangat kita untuk perdamaian. Pada hari itu, pemuda seluruh dunia menjadi satu dan berkomitmen untuk membangun perdamaian di bumi. Dengan mempelopori usaha sebagai utusan-utusan perdamaian, kita akan mendirikan dunia yang damai di mana setiap orang menikmati kebahagiaan. Kita akan memberitahukan fakta bahwa perdamaian dapat dicapai, bahwa ada jawaban untuk membawa perdamaian yang berkelanjutan. Sampai setiap orang menjadi utusan perdamaian, kita akan menaikkan suara kita untuk membangunkan dunia. Hore untuk perdamaian dunia dan penghentian perang. Hore, hore. Sampai hari di mana perang musnah dan perdamaian berakar, IPYG akan terus maju. We are one. 네. Ya, kita bisa melihat citra cerah dan bersemangat dari anak-anak muda kita yang ingin menciptakan dunia yang penuh tawa dan perdamaian yang berbahagia. Mohon tepuk tangan meriah untuk dorongan dan dukungan kepada para pemuda IPYG yang terus berperan utama dalam mewujudkan perdamaian. Dengan ini, telah selesai semua upacara yang disiapkan untuk acara hari ini. Sampai sekarang kita berbaris dan berjalan dengan slogan Peace Walk Start. Tetapi hari ini kami minta maaf, tetapi alih-alih Peace Walk, kita akan mengambil foto peringatan. Kita akan meneriakkan We Are One bersama. Angkat jari telunjuk tangan kanan saat saya meneriakkan 1, 2, 3. Anda sekalian meneriakkan We Are One, kemudian tunggu 10 detik. Jadi semua sudah siap berteriak? 1, 2, 3. We are one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
감사합니다. Ya, terima kasih. Sudah selesai mengambil foto peringatan. 코로나 팬데믹 시대에도 Bahkan di era pandemi 평화를 corona, 위해 kita terus 움직이고 bergerak 있습니다. menuju perdamaian. 오늘 기념식을 Saya 통해 pikir semuanya telah HWPL과 memperoleh 함께라면 keyakinan bahwa 평화가 perdamaian 가능하다는 dimungkinkan dengan 확신을 HWPL 얻은 melalui 것이리라 upacara hari ini. 생각합니다. 우리의 노력이 Sampai hari ketika 평화로 upaya kita 실현되는 terwujud dalam 그날까지 damai. 평화의 일에 Saya berharap 앞장서 주시는 semuanya 평화의 menjadi 가족 keluarga 여러분 damai, 되시기를 damai yang 바랍니다. memimpin dalam gerakan 네, 이상으로 perdamaian. 제8주년 Sekian 기념식의 acara 모든 peringatan 순서를 tahunan ke-8 마칩니다. Deklarasi 함께해 주신 Perdamaian 여러분 Dunia. Terima 고맙습니다. kasih banyak semuanya.